Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Irna Judanti Ramli, mahasiswi program Pasca Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Seperti yang kita ketahui, bahwa perkembangan anak usia dini nampak pada kemampuannya dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan dengan perkembangan bahasa, yaitu seperti bahasa lisan maupun bahasa isyarat, seperti memahami kata, mengeluarkan apa yang dia pikirkan, kemampuan logis seperti memahami sebab akibat suatu kejadian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kognitif anak usia dini, di mana terdapat 4 poin yang menjadi tolak ukur perkembangan anak usia dini, yaitu 1. Definisi aspek perkembangan kognitif anak usia dini. Yang kedua, tahap perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, manfaat aspek kognitif anak usia dini. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif adalah suatu aspek yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Perkembangan kognitif anak usia dini adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu. Dapat juga dimaknai sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan. Menurut teori John Piaget, bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui eksplorasi aktif terhadap lingkungannya. Tahap perkembangan anak usia dini. Adapun tahap perkembangan anak usia dini yaitu 1. Tahap sensor motorik usia 0 sampai 24 bulan. Tahap sensor motorik yaitu sejak lahir hingga sekitar 2 tahun dari masa bayi adalah tahap suatu periode di mana bayi dapat mengkoordinasikan input sensor dan kemampuan geraknya untuk membentuk skema perilaku yang memungkinkannya bergerak dalam lingkungan dan mengetahui lingkungannya. Selama 2 tahun pertama juga, dari bergerak dengan refleks serta pengetahuan yang sangat terbatas kepada pemecah masalah atau problem solver yang berencana dan telah belajar banyak tentang dirinya, teman dekatnya, dan benda serta kejadian dalam dunianya sehari-hari. Drastisnya, perkembangan kognitif bayi membuat John Piaget membagi periode sensori motor ke dalam 6 bagian dari organisme yang refleksif menjadi organisme yang reflektif. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Menurut Piaget, di definisi yang paling terlihat dalam periode praoperasional adalah egosentrisme, yaitu kecenderungan melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri dan kesulitan mengenali sudut pandang orang lain. Seringkali anak usia 3-4 tahun mengatakan bahwa orang lain akan melihat persis seperti apa yang dia lihat, sehingga gagal mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Akhirnya, Piaget mengatakan bahwa egosentris anak terfokus pada cara berpikir yang muncul yang membuatnya hampir tidak mungkin membedakan sesuatu yang muncul dari realitas. Perkembangan kognitif anak melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, memori atau ingatan, dan logika berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut penting agar si kecil bisa memproses informasi, belajar mengevaluasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab akibat. Perkembangan keterampilan kognitif sebagai seringkali dikaitkan dengan faktor genetik, namun sebagian besar sebetulnya bisa dipelajari. Kemampuan berpikir dan belajar dapat ditingkatkan dengan mempraktikkannya atau memberikan stimulasi yang tepat. Adapun perkembangan kognitif anak usia 1 tahun. Pada masa ini, si kecil dapat mulai menarik kesimpulan dan membuat asosiasi untuk menemukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi, perilaku meniru barang-barang di sekitarnya secara acak, seperti yang dilakukannya di tahun pertama. Kini, ia mulai menggunakannya dalam konteks yang tepat, misalnya menggunakan sisir untuk rambutnya, mengoceh lewat telepon, dan membuat kemudi mobil mainan. Kedua, perkembangan kognitif anak usia 2 tahun. Pada usia ini, si kecil mampu mengenali bayangannya sendiri di cermin, mengatakan nama sendiri atau nama panggilan lain yang sering disebut. Ia akan menyortir objek dan membedakannya menjadi beberapa kelompok, misalnya mobil dan hewan.
Si kecil dapat mengomunikasikan apa yang mereka lakukan dengan menggunakan kata-kata dasar dan suka meniru tindakan orang dewasa. Ibu akan melihat adanya perubahan dalam pola berpikir si kecil saat ia mulai memahami kondisi, sebab dan akibat, atau kombinasi tindakan dan reaksi. Yang ketiga, perkembangan kognitif anak usia 3 tahun. Si kecil yang berumur 3 tahun mulai memahami konsep waktu dan mampu membedakan antara sekarang, segera, dan nanti. Ia mulai mengurutkan objek berdasarkan satu ciri seperti bentuk, ukuran, atau warna. Perlahan, si kecil akan lebih memahami konsep ukuran, misalnya objek mana yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ia bisa menunjukkan dengan jari-jari saat ditanya mengenai umurnya. Ini, ia sudah memiliki konsentrasi yang lebih baik, meski terkadang masih dapat mudah terganggu. Pertanyaan mengapa dan bagaimana akan menjadi bagian dari diskusi harian ibu karena ia menjadi lebih ingin tahu dengan dunia di sekitarnya. Yang keempat, perkembangan kognitif anak usia 4 tahun. Pada usia ini, keterampilan memecahkan masalah menjadi lebih efektif. Misalnya, mulai dapat melakukan hipotesis, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi setiap tugas yang ada. Ia mulai merencanakan dan berpikir ke depan, juga melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Keterampilan komunikasinya juga meningkat karena sekarang ia dapat mengingat lebih banyak kata yang memampukannya untuk mengkomunikasikan perasaan dan emosi. Ia sekarang bisa mengikuti aktivitas dengan peraturan, misalnya permainan kartu dan permainan sederhana lain yang memerlukan giliran, kesabaran, dan kerjasama. Yang kelima, perkembangan kognitif anak usia 5 tahun. Masa prasekolah adalah di mana ia mengalami pertumbuhan perkembangan yang cepat, terutama pada kemampuan berpikirnya. Si kecil yang penasaran dan ingin tahu lebih mampu melakukan percakapan. Kosakatanya berkembang seiring dengan proses berpikirnya. Si kecil tidak hanya bisa menjawab pertanyaan sederhana dengan mudah dan logis, tapi ia juga mengekspresikan perasaan dengan lebih baik. Sebagian besar anak di usia ini menikmati bernyanyi, berirama, dan menyusun kata-kata, warna, dan 3 bentuk, mengenali huruf, dan mencoba menuliskan namanya sendiri jika diajarkan. Dan yang terakhir, perkembangan kognitif anak usia 6 tahun. Si kecil berusia 6 tahun akan senang menjalani peran dan tanggung jawab baru. Mereka dapat memberi perhatian dan yang lebih lama, namun tetap lebih memilih aktivitas yang terstruktur dan pasti daripada aktivitas yang memiliki hasil akhir berbeda-beda. Pada usia ini, si kecil masih memerlukan banyak arahan dari ibu dan sering mengajukan pertanyaan untuk memastikan bahwa ia menyelesaikan tugas dengan cara yang benar. Berkembangnya kemampuan perencanaan dan penyelesaian masalah akan membuat ia bersemangat untuk pergi ke sekolah, belajar, membaca, serta mengeksplorasi konsep yang baru. Memberikan wawasan dan imajinasi pada anak. Yang kedua, memberikan rangsangan dan motorik otak anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga, untuk mencapai keberhasilan dan pendidikan pada anak. Yang keempat, dapat mengekspresikan pikiran dan ide. Selanjutnya yang kelima, dapat mengenali warna. Yang keenam, dapat memahami perbedaan rasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu 1. Faktor hereditas atau faktor keturunan. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Adapun faktor hereditas adalah teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua, faktor lingkungan. Banyak studi maupun penelitian yang mendukung faktor lingkungan memengaruhi tingkat kognitif atau integrasi seseorang. Faktor lingkungan yang paling berperan dalam menunjang perkembangan kognitif anak adalah keluarga dan sekolah, di mana keluarga adalah hubungan yang sehat antar orang tua dan anak, yaitu yang penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua memfasilitasi perkembangan kognitif anak. Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat bisa membuat anak mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam perkembangan kognitifnya. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk perkembangan berpikir anak.
Karena itu, tenaga pengajar atau guru di sekolah memiliki peranan sangat penting dalam menunjang perkembangan kognitif kecil. Selain kedua faktor tersebut, perkembangan kognitif anak juga turut dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, ras, budaya, dan asupan nutrisi. Ya, asupan nutrisi yang tepat dan memadai dapat berperan penting dalam mendukung proses belajar si kecil. Kombinasi nutrisi dan stimulasi yang tepat akan membentuk struktur otak anak. Tanpa dukungan nutrisi yang tepat, si kecil tidak akan menyerap stimulasi secara optimal.